Batu kapur yang Anda lihat ini dipotong dan ditempatkan di sini sekitar tahun 2560 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Firaun Khufu. Permukaannya yang tidak rata memperlihatkan abrasi angin gurun, fluktuasi suhu ekstrim, dan pelapukan alami selama lebih dari 4 milenium. Jika kamera mulai bergerak menjauh, terlihat bahwa batu ini hanyalah satu unit kecil dari sekitar 2,3 juta blok yang menyusun piramida agung di Giza. Setiap blok utama rata-rata memiliki berat 2 hingga 3 ton. Itu setara dengan berat mobil keluarga modern. Dan jumlahnya bukan ratusan, melainkan jutaan. Beberapa blok di bagian inti bahkan lebih besar, sementara balok granit di ruang dalam memiliki berat antara 40 hingga 70 ton per unit. Total massa keseluruhan struktur diperkirakan mencapai sekitar 6 juta ton batu. Piramida ini awalnya memiliki tinggi sekitar 146,6 meter. Pada zamannya, tidak ada struktur lain di dunia yang mendekati ketinggian tersebut. Saat ini, tingginya sekitar 138 meter karena hilangnya lapisan luar dan puncak aslinya. Panjang setiap sisi dasar sekitar 230 meter, membentuk persegi dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Perbedaan panjang antar sisi diperkirakan hanya beberapa sentimeter, angka yang sangat kecil untuk proyek tanpa alat ukur laser modern. Keempat sisinya hampir tepat mengarah ke utara, selatan, timur, dan barat sejati. Deviasi orientasinya sangat kecil, kurang dari 1 derajat, yang menunjukkan metode astronomi yang presisi untuk menentukan arah utara sejati. Beberapa peneliti berpendapat bahwa orientasi ini diperoleh melalui pengamatan bintang sirkumpolar yang mengelilingi kutub langit utara. Fondasinya dibangun di atas batuan dasar alami yang diratakan terlebih dahulu. Pengukuran modern menunjukkan bahwa perbedaan ketinggian antar sudut dasar sangat minimal, menunjukkan kontrol perataan yang luar biasa. Kemiringan sisi piramida sekitar 51,5 derajat, menghasilkan proporsi geometris yang sangat konsisten di keempat sisi. Bentuk piramida secara alami mendistribusikan beban ke bawah dan keluar, menciptakan stabilitas jangka panjang. Sebagian besar batu kapur inti ditambang dari lokasi yang sangat dekat dengan situs konstruksi. Namun batu kapur kualitas tinggi untuk lapisan luar kemungkinan berasal dari tambang tura di seberang Sungai Nil. Lapisan luar ini dipolis hingga halus dan berwarna putih terang. Di bawah sinar matahari gurun, permukaannya kemungkinan besar sangat reflektif dan terlihat mencolok dari kejauhan. Sebagian besar lapisan luar tersebut hilang akibat gempa bumi dan kemudian digunakan kembali sebagai bahan bangunan pada periode selanjutnya. Untuk ruang internal tertentu, digunakan granit merah dari Aswan, sekitar 800 km di selatan. Mengangkut balok granit seberat puluhan ton sejauh itu memerlukan sistem logistik berbasis Sungai Nil. Balok kemungkinan diangkut menggunakan perahu selama musim banjir tahunan. Setelah tiba di Giza, batu harus dipindahkan dari pelabuhan ke lokasi konstruksi. Salah satu teori yang didukung bukti arkeologis menunjukkan penggunaan kereta kayu yang ditarik di atas pasir yang dibasahi untuk mengurangi gesekan. Eksperimen modern menunjukkan bahwa pembasahan pasir secara signifikan menurunkan gaya tarik yang dibutuhkan. Struktur internal piramida jauh lebih kompleks daripada yang terlihat dari luar. Terdapat loreng menurun yang mengarah ke ruang bawah tanah yang belum selesai, dipahat langsung ke batuan dasar. Ada loreng menaik yang terhubung ke Grand Gallery. Grand Gallery memiliki panjang sekitar 47 meter dan tinggi lebih dari 8 meter. Langit-langitnya bertingkat dan dindingnya sedikit menyempit ke atas, kemungkinan untuk membantu mendistribusikan tekanan. Di ujung Grand Gallery terdapat King's Chamber. Ruang ini berbentuk persegi panjang dan dilapisi sepenuhnya dengan balok granit besar. Di dalamnya terdapat sarkofagus granit yang dipahat dari satu blok batu. Di atas King's Chamber terdapat 5 ruang horizontal yang dikenal sebagai relieving chambers. Ruang-ruang ini dirancang untuk mengalihkan tekanan vertikal dari jutaan ton batu di atasnya. Tanpa sistem ini, beban langsung dapat menyebabkan runtuhnya ruang utama. Pada abad ke-19, ditemukan grafiti tim kerja di salah satu ruang pelepas beban. Tulisan tersebut mencantumkan nama kelompok pekerja yang mengandung nama Khufu. Ini menjadi bukti langsung keterkaitan piramida dengan pemerintahannya. Di sekitar kompleks Giza ditemukan sisa-sisa pemukiman pekerja. Ditemukan sisa roti, tulang sapi dan kambing, serta struktur perumahan sederhana. Analisis arkeologi menunjukkan
menunjukkan bahwa para pekerja menerima asupan protein yang cukup. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan budak dalam kondisi ekstrim, melainkan tenaga kerja terorganisir yang diberi makan dan dikelola. Perkiraan waktu pembangunan berkisar antara 20 hingga 30 tahun. Jika dihitung rata-rata, ratusan blok harus diposisikan setiap hari tanpa henti selama periode tersebut. Ini menunjukkan adanya manajemen proyek dan pembagian kerja yang sistematis. Piramida ini tetap menjadi struktur tertinggi di dunia hingga pembangunan Katedral Lincoln pada abad pertengahan. Selama hampir 3.800 tahun tidak ada yang melampaui ketinggiannya. Beberapa poros sempit dari ruang dalam mengarah ke langit. Poros dari King's Chamber memiliki orientasi tertentu yang pada masa itu mengarah ke wilayah langit dekat konstelasi Orion dan bintang Sirius. Interpretasi simbolisnya masih menjadi perdebatan akademik. Pada abad ke-21, teknologi pemindaian muon digunakan untuk meneliti bagian dalam piramida tanpa pembongkaran. Partikel kosmik alami yang disebut muon dapat menembus batu dan membantu memetakan rongga internal. Pada tahun 2017, terdeteksi adanya rongga besar di atas Grand Gallery. Rongga ini belum dibuka secara langsung dan fungsinya belum diketahui. Presisi sambungan batu pada beberapa bagian menunjukkan kontrol pemahatan yang sangat baik. Tidak ada bukti penggunaan semen modern atau baja penguat. Stabilitasnya berasal dari massa, bentuk geometris, dan distribusi tekanan. Selama ribuan tahun, piramida telah mengalami gempa kecil dan perubahan suhu ekstrim. Siang hari di gurun bisa sangat panas, sementara malam hari bisa sangat dingin. Ekspansi dan kontraksi termal terjadi berulang kali, namun struktur utamanya tetap utuh. Bentuk piramida dengan pusat gravitasi rendah membantu menahan gaya lateral kecil. Dari permukaan tanah, ia tampak masif dan mendominasi lanskap. Dari udara, bentuknya terlihat sederhana dan simetris. Dari orbit bumi, ia hampir tidak terlihat tanpa pembesaran. Dalam konteks ukuran planet, ia sangat kecil. Namun, dalam konteks sejarah teknik manusia, ia adalah proyek konstruksi dengan skala luar biasa untuk zamannya. Selama 4.500 tahun terakhir, berbagai peradaban muncul dan runtuh. Bahasa berubah, sistem politik berganti, teknologi berkembang. Namun, struktur dasar piramida ini tetap hampir tidak berubah. Hingga hari ini, beberapa detail metode konstruksinya masih belum sepenuhnya dipastikan. Perdebatan akademik terus berlangsung mengenai jenis rem yang digunakan dan tahapan pembangunannya. Yang jelas, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan intervensi teknologi non-manusia. Semua data arkeologis mengarah pada kemampuan manusia dengan organisasi sosial yang kompleks. Piramida Agung adalah kombinasi arsitektur monumental, astronomi praktis, manajemen tenaga kerja, dan teknik material. Batu yang terlihat di awal tetap berada pada posisi yang sama sejak masa Mesir kuno. Ia tidak bergerak karena mekanisme tersembunyi. Ia bertahan karena desainnya yang stabil dan masanya yang besar. Setelah lebih dari 4,5 milenium, struktur ini masih menjadi objek penelitian aktif. Dan meskipun banyak yang telah dipahami, ia tetap menyisakan pertanyaan teknis yang membuat para peneliti terus kembali untuk mengukurnya lagi. Follow untuk fakta unik lainnya.